Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada minggu kita yang ke-11 ini kita masih bisa berjumpa ya di mata kuliah Enterprise Architecture. Oke, untuk mata kuliah Enterprise Architecture ini di minggu yang ke-11 kita skip dulu ya tugas yang kedua. Jadi sementara kita fokus di evaluasi dulu. Soalnya kemarin setelah kita lihat apa yang kalian bisa di minggu pertama, itu masih banyak teman-teman dari kita yang masih belum paham terkait aplikasi arsitektur enterprise gitu ya. Yang mana kita menggunakan tool Archimedes sebagai sarana untuk menggambarkan atau memodelkan arsitektur enterprise yang ada di perusahaan. Oke, kita langsung ke tugas ya. Jika kita tahu bahwa di minggu kemarin saya menugaskan kalian untuk membuat decomposition struktur organisasi daripada perusahaan, yang mana itu masuk di dalam fase arsitektur konteks. Yang mana arsitektur konteks itu adalah kita mendescribe visi dan misi daripada sebuah perusahaan. Nah, di sini saya membuat yang paling gampang. Jadi kalian menjabarkan struktur organisasi daripada sebuah perusahaan. Sebelum nantinya tugas 2 kalian akan mendescribe atau menjabarkan terkait bisnis arsitekturnya, proses bisnisnya seperti itu ya. Nanti juga di sini saya kasih contoh langsung ke kalian biar kalian lebih paham ya. Jangan sampai kalian seperti kayak kemarin. Kalian presentation tapi kalian tidak belum siap, kelihatannya seperti itu terkait apa yang kalian presentasikan. Oke, kita kembali lagi ke tugas yang kemarin ya. Kita organization decomposition diagram. Jadi kita membuat diagram terkait organisasi struktur organisasi daripada sebuah perusahaan. Ini tugas pertama kalian. Nah, di tugas pertama ini kalian sudah diharapkan memakai Archimedes tools. Akan tetapi banyak teman-teman yang masih belum menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini tujuannya diharapkan kalian di sini akan bisa belajar memodelkan visi daripada sebuah perusahaan. Oke, ini format tugasnya sudah sangat jelas bahwa kalian, teman-teman mahasiswa, itu tugasnya dengan cara mempresentasikan secara bergantian atau berkelompok terkait visi dan misi daripada perusahaan. Bisa dari itu proses bisnisnya, datanya, aplikasi, dan juga teknologi yang ada di dalam perusahaan yang kalian buat. Lalu nanti akan ada evaluasi tiap minggunya. Nanti tiap minggu ini, di minggu yang kedua ini, kita coba skip karena saya lihat beberapa di minggu yang kemarin setelah kalian presentasi itu masih ngambang gitu, kayak soalnya belum tak gitu ya. Nah, ini coba saya ulas kembali bagaimana cara menggunakan si Archimedes ini kan. Oke, tugasnya yang kemarin bisa kalian lihat, tugas sudah jelas ya, harus dibuat dengan menggunakan tool Archimedes. Tapi kalian masih belum ada yang bisa yang buat, cuman satu kemarin ya. Nggak salah kelompoknya Mas Zaim kalau nggak salah. Tugas dikumpulkan via via email gitu ya, tiap minggunya, dengan evaluasi di tiap minggunya juga. Tugas dikumpulkan dalam bentuk materi. Kan kalian nanti presentasi, materinya yang dikumpulkan gitu ya. Nah, terus tiap mahasiswa diharapkan aktif, jangan kayak kemarin. Ya, kalau kemarin hanya beberapa orang saja, kalau itu sepertinya yang satu orang saja yang dominan, yang lainnya pasif ngikut gitu ya. Itu akan sangat menyulitkan saya ngasih kalian nilai untuk UAS-nya gitu ya. Jadi diharapkan kalian bisa aktif. Nah, untuk itu kita coba mereview ulang hasil evaluasi daripada minggu yang pertama. Yakni yang pertama, teman-teman mahasiswa masih banyak yang tidak memahami tugas mereka.
terutama bagaimana cara menggunakan Archimedes tool-nya. Ini dari kelompok yang pertama ya, yakni kelompoknya Mbak Yulia, Mbak Afifah, sama Mas Haidar, di mana nama perusahaan yang mereka coba modelkan dengan menggunakan IE, yang mereka buat blueprintnya, yakni yang pertama yakni PT Kelola Mina Laut atau KML, di mana PT ini itu core bisnisnya dalam bidang pengiriman atau penjualan hasil laut. Hasil evaluasinya tugas sudah dibuat, tetapi belum dalam bentuk yang sesuai dengan format yang ditugaskan. Tugas belum menggunakan Archimedes tool, masih menggunakan manual ya. Masih punya tanggungan membuat decomposition diagram struktur organisasi menggunakan Archimedes. Jadi yang kemarin kalian buat manual itu kalian buat menggunakan Archimedes. Tugas kedua, minggu depan kalian harus menggunakan Archimedes tool untuk menyusun struktur organisasi dan juga proses bisnis daripada perusahaan. Nah, yang dapat nilai di pertemuan pertama kemarin yang saya lihat, itu yang pertama Mbak Julia, Mbak Afifah, Mbak Sofia. Selain itu, kelompok ini nggak ada nilai ya. Selanjutnya, untuk kelompok yang kedua, yakni perusahaannya bernama PT Integrasi Nusantara Network ya, yang mana core bisnisnya dalam bidang jasa atau software developer. Ini hasil evaluasinya, tugas sudah dibuat juga, tapi belum dalam bentuk kondisi yang sesuai dengan format yang ditugaskan. Tugas belum menggunakan Archimedes tool, masih punya banyak tanggungan membuat decomposition diagram struktur organisasi, sama seperti yang kelompok yang pertama ya. Ya, diharapkan juga di minggu kedua sudah bisa menggunakan Archimedes tool. Yang dapat nilai dari pertemuan pertama yakni Mas Fandi Ahmad Santoso dan juga Mbak Ais Afifah. Kelompok 3 tidak hadir, jadi nggak ada yang perlu dikasih nilai. Kelompok 4 ya, ini maaf, ini salah. Ini kelompok 4, yakni nama perusahaannya PT Karya Baktisari. Core bisnisnya dalam bidang jasa IO atau event organizer, yang mana hasil evaluasinya sudah dibuat tugasnya, itu sudah membuat menggunakan Archimedes tool lagi, cuman masih banyak perlu perbaikan dalam hal menyusun struktur organisasi yang dibuat. Jadi harus lebih detail ya dalam mengacu dalam modul yang dengan mengacu pada modul yang telah diberikan. Yang kedua, perlu banyak lagi mencoba tools Archimedes-nya. Jadi masih setengah-setengah gitu ya. Jadi nanti mungkin dengan nanti diberikan arahan atau kita praktek langsung nanti kalian bisa lebih paham. Yang dapat nilai ini Mbak Putri Maulidia, Muhammad Zaimuddin, sama Fandi Ahmad Santoso karena kemarin bertanya ya. Oke, yang di grup 5 yakni PT Puma bergerak dalam bidang jasa pengiriman atau pemasaran barang. Hasil evaluasinya tugas dibuat tapi belum dalam bentuk yang sesuai dengan format. Masih belum menggunakan Archimedes tool dan masih punya tanggungan untuk mempresentasikan diagram struktur organisasi menggunakan Archimedes tool. Tugas kedua nanti diharapkan juga sudah menggunakan Archimedes tool. Yang dapat nilai di kelompok 5 ini Mas Stefan Aulian Putra. Oke, sekarang kita coba praktek ya teman-teman. Jadi bagaimana membuat struktur organisasi dan lain-lain. Ini kita coba buka Archimedes ya. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuat sebuah Archimedes tool, kan gitu ya. Di sini ada file ini bisa kita membuat file baru, membuka file yang sudah ada, ataupun mengimport dan mengekspor sebuah file dari Archimedes. Di menu yang lain ada menu edit, menu-menunya seperti ini ya. Ada view untuk menampilkan item-item yang ada di Archimedes. Lalu ini
tools juga untuk memvalidasi dan melihat properti daripada si tiap bagiannya gitu ya. Terus ini ada window untuk menampilkan tampilan-tampilan atau navigator yang sekiranya kita perlu tampilkan gitu ya. Di situ ada model, ada berapa banyak model apa saja yang kita buat kan gitu, terus propertinya gimana, outline-nya, navigatornya seperti apa, kalau ini ya alat yang digunakan untuk menggambar dan lain-lain. Ini semua masuk di menu window. Kalau ada menu help juga, ini untuk melihat versi dan lain-lain itu masuk di menu help sini ya. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman. Kita coba membuat sebuah apa ya, perusahaan perusahaan rumah sakit gitu aja ya, rumah sakit rumah sakit rumah sakit XYZ. Nah, ini model ini digunakan untuk membuat model Stator Enterprise di rumah sakit XYZ. Nah, kita langsung ke default view-nya. Kita buka dulu ya. Kita buat dulu struktur organisasi yang ada di dalam rumah sakit ini. Yang pertama kita buat CEO, misalkan pemilik rumah sakit ya, orang yang punya andil besar dalam pembuatan CEO atau pemilik. Oke, maksudnya rumah sakit pemerintah misalkan gitu ya, rumah sakit swasta misalkan. Di situ kan ada pemiliknya. Nah, di bawah pemilik di situ ada ada manajer misalnya gitu. Manajernya. Nah, di bawah manajer nanti ada kepala, ada kepala apa itu bagian keuangan misalkan. Situ ada lagi kepala poli. Terus ada lagi di situ bagian HRD. HRD ini aja. Keuangan HRD, terus kepala poli itu ada di bawah HRD. Poli masuk ke keuangan. Di bawahnya ada lagi sini misalkan itu ada poli gigi, poli kandungan. Nah, semuanya ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan CEO memberi perintah ke manajer. Itu nanti manajer itu
punya bawahan di bagian keuangan dan juga ada bagian HRD kan gitu ya. Nah, kalau HRD itu dia punya dua, ada kepala poli. Dimana kepala poli ini ada poli gigi dan poli kandungan. Menjadi andalan daripada rumah sakit tersebut. Ini ya. Ini adalah contoh struktur organisasi daripada sebuah perusahaan atau yang ada di rumah sakit. Kan hanya sebatas itu. Dan di situ ada ada apa? Ada event misalkan di situ yang bisa diakses oleh sebuah poli, misalnya itu bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian perusahaan yang ada. Di sini ada deliverable untuk apa? Untuk event. Jadi ini event pemberian makanan tambahan bayi. Ini akan diberikan saat ada event posyandu misalnya. Nah, ini juga harus kita buka. Tapi ini ada jika makanannya lalu ini kandungan yang nah, seperti ini ya teman-teman. Misalkan itu ada event yang ada di dalamnya yang harus kami nggak pakai nggak apa-apa saja. Tapi struktur organisasinya cuma ada di sini misalkan gitu. Saya nggak pakai yang deliverable makanan dan juga event tadi itu bisa langsung dihapus kayak gini. Misalkan ini kita ganti dengan namanya jadi struktur organisasi. Ini yang cukup ditulis paling cukup sampai sini. Dan nanti misalkan di situ ada kita pengen buat lagi, tinggal ini ya, Archimedes view yang baru. Nah, misalkan setelah kita tahu struktur organisasinya, kita bahas sebuah service, misalkan ya proses bisnis, service untuk dokter gigi misalkan gitu ya. Okay. Dan di sini kita akan membuat bagaimana proses bisnis atau alur daripada layar dental service. Misalkan dari sini kan kita bisa breakdown ya tadi dari yang struktur organisasi. Di sini kan ada poli gigi, ada poli kandungan. Misalkan dari poli gigi ini itu di dalamnya ada layanan dental service gitu ya. Nah, kita coba buat gimana layanan dental service itu misalkan seperti itu. Yang pertama, ketika kita mau membuat hal tersebut itu kita buat dulu ya. Kan itu masuk di proses bisnis ya. Berarti kita buat dulu bisnis service-nya itu bisnis service apa. Misalkan di sini bisnis service-nya itu dental service misalkan gitu ya. Atau service untuk
apa dokter gigi gitu ya. Di sini dental service akan gitu. Terus setelah itu nanti kan di situ ada aktor gitu ya, aktor yang berperan ketika kita mau adain dental service ini, atau misalkan kepengurusan terkait bagaimana apa melakukan pemeriksaan di dokter gigi ini, berarti kan harus ada aktor di situ nih. Siapa aja aktornya, kita describe ya. Mulai dari kita tulis dulu di sini bisnis aktornya siapa aja. Di situ ada jelasnya kan, ada dentist, praktis ya, orang yang berpraktisi dalam bidangnya, baik itu dokternya, pasien, ataupun orang yang berkepentingan di dalamnya. Dentist, praktis ya. Jadi di situ kita describe lagi di bawahnya, berarti kan ada aktor-aktor lain. Di situ mungkin ada dokter giginya, dentist ya, atau dokter gigi. Terus ada siapa lagi? Mungkin di situ ada resepsionis, karena sudah pasti nanti juga ada berkecimpung dengan pembayaran ya. Resepsionis. Terus di situ ada siapa lagi ya? Pasien. Jadi ketika kita mau menggunakan dental service ini, berarti aktor-aktor yang di dalamnya yang ada itu adalah dokter gigi, resepsionis, dan juga si pasien. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan ini, berarti kan ada sistem, misalkan gitu, misalkan si dental service ini dia memanfaatkan penggunaan itu ya, penggunaan aplikasi misalkan gitu, untuk misalkan untuk pembayaran, ataupun aplikasi untuk misalkan untuk antri misalnya gitu. Di dalamnya dia menggunakan aplikasi, tinggal kita masukkan saja aplikasi, kita cari yang di layar aplikasi, ya kan. Kalau di layar aplikasi misalkan itu ada komponen aplikasi yang terkecimpung di dalam proses bisnis, ya kita bisa masukkan. Nah, di situ ada sistem antrian atau booking system, misalkan gitu ya, kita masukkan booking system. Apa aja nanti yang memanfaatkan si booking system itu kan si pasien, dokter, ataupun resepsionis yang ada di dalamnya, misalkan gitu ya. Dan juga ada sistem manajemen misalkan untuk memberikan feedback ke pasien. Misalkan menggunakan SMS gateway. Lalu ketika kita menggunakan komponen ini, sudah pasti kan kita nggak mungkin kan sebuah sistem itu berjalan tanpa adanya hardware gitu ya. Berarti di situ juga ada teknologi kan di dalamnya yang berkecimpung kan gitu. Nah, otomatis kita akan menggunakan teknologi tersebut. Misalkan ketika kita di situ ada sistem booking untuk dental service atau aplikasi sistem booking untuk dental service, berarti di situ otomatis juga ada database gitu ya, database aplikasi gitu ya.
Maka kita masukkan. Application server. Lalu di situ dia juga membutuhkan komputer atau laptop gitu misalkan ya, untuk menampilkannya tampilan daripada operating system ini, untuk mainframe komputernya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Tuh, SMS gateway otomatis di situ nanti kita butuh sebuah headphone kan gitu ya. Untuk memberikan feedback. Setelah jelas apa saja yang bisa kita lakukan, berarti kita tinggal menghubungkan bagaimana hubungan antara mereka gitu ya. Jadi otomatis semuanya itu kan bermuaranya di dental service kan gitu ya. Berarti ini dental service. Ya. Nah, terus untuk yang dental service-nya ini, dental practice itu kan terdiri dari 3 nih. Masukkan aja sebelumnya. Nah, berarti ketiga-tiganya itu merupakan dental practice. Atau sama-sama merupakan sebuah aktor yang berkecimpung dalam dental service system ini. Nah, dental service system ini ada orang-orang yang berkecimpung di dalamnya atau aktor-aktor di dalamnya. Di situ ada dokter gigi, resepsionis, dan juga si pasien. Yang mana dokter gigi dan resepsionis itu akan menerima informasi daripada si application booking system ini. Berarti booking system memberikan informasi kan gitu ya. Memberikan informasi kepada dua orang ini, resepsionis dan juga si dokter gigi. Berarti kita kasih mana ya. Lalu nanti otomatis ketika si pasien itu kan aksesnya itu kan nggak langsung ke booking system kan, gitu kan. Jadi dia ngaksesnya itu mungkin ke sistem yang ada di manajemen sistem ini. Jadi di situ ada sistem untuk pasien melakukan pemesanan misalkan gitu ya. Berarti nanti di situ akan ada ini. Jadi pasien itu akan mendapatkan balasan daripada SMS gateway-nya gitu ya. Dan pasien ini juga bisa mengakses ini ya. Jadi mengakses booking system, tapi nanti dia juga akan mendapatkan feedback daripada si booking system. Feedbacknya berupa itu tadi ya, berupa SMS gateway kan gitu. Berarti dia mendapatkan feedback. Berarti dia mendapatkan feedback ini. Nah, mungkin seperti ini gitu ya. Ini juga sama, mungkin dia nanti juga dapat feedback daripada sistem setelah dia mengakses kan gitu ya. Berarti ini kan mobile device-nya ini kan harus terhubung sama sistem kan gitu ya. Ini
device terhubung sama sistem. Terus yang sini juga sama, desktop terhubung. Ini sorry. Ini harusnya ini ya, 3 ya, sesuai fungsinya. Sedangkan sistem application server ini diakses oleh si booking system. Kan kalau diakses, jadi tanda panahnya dia pakai yang ini ya. Ini. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh daripada sebuah proses bisnis di layar dental service dari sebuah rumah sakit XYZ, misalkan seperti itu. Nah, sampai sini kalian paham kan? Dari sini nanti bisa diketahui nih application server itu ada apa aja. Di situ ada booking system, ada sistem manajemen SMS gateway. Langsung bisa terlihat di sini. Nah, bisnis prosesnya apa aja? Di situ ada dental service yang isinya orang-orang ini, misalkan gitu ya. Nah, nanti misalkan kita tambah lagi di situ ada bisnis service lagi. Seperti yang di sini, di struktur organisasi tadi kan ada itu. Ada poli gigi, misalkan di situ ada poli kandungan, ada poli kandungan, berarti kan nanti ada kandungan servis gitu, atau poli kandungan servis misalkan gitu. Nah, itu bisa kita lihat. Enaknya seperti itu kalau kita menggunakan. Kita juga bisa tahu teknologi aplikasinya apa aja yang ada. Nah, inilah gunanya kita menggunakan IE. Jadi IE itu lebih mudah karena kita bisa langsung tahu. Misalkan di situ di business service dental service itu ada siapa saja sih yang berperan di sana, aktornya siapa saja, dan anunya bagaimana. Nah, itu seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasan tentang bagaimana menyusun sebuah proses bisnis dan juga struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan. Oke, saya harap minggu depan kalian sudah bisa ya. Ada gambaran dikit-dikit terkait bagaimana menggunakan Archimedes. Oke, sampai sini saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya ke saya. Saya tunggu-tunggu kemarin nggak ada yang tanya sama sekali gitu, tapi ujung-ujungnya tugasnya kayak gitu. Jadi saya harap untuk di tugas yang minggu depan kalian bisa lebih bagus dan lebih survive gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.